Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ala alihi washabihi man tabi'ah huda. Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un, sadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur pagi hari ini kita dapat berkumpul di majlis ini. Semoga kita dalam limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sama-sama ucapkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin. Nyambung pengajian kemarin, sifat keempat, mukhalafatuhul hawadis. Sifat yang keempat dari Tuhan, mukhalafatuhu lil hawadis, fahuwa ibaratun an nafsil mumasalati bizzati was sifati wal asma, mukhalafatuhu lil hawadis. Ialah tidak menyamai diri Tuhan dengan diri yang lain. Tidak ada yang menyamai dari diri Tuhan dari yang ada ini. Nah, kalau nama aku jadi Tuhan kayak Fir'aun tuh ini nama aku jadi Tuhan kan. Nah, kada sama jualan Tuhan. Karena berakhir enggak. Jadi waktu Haji Ahmad Ansari Atijan Habib Elang nih, kami berkecap tentang Fir'aun. Ini terancak mah nggak suka kemari ke luar negeri lah. Fir'aun itu jar awaknya jar kayak orang Badawi hirang jar. Aku ini kada tahu orangnya dan Aljair kemana nih kira awaknya. Cuma memang orang itu sejarahnya dasar harat orang jago pada masa itu, makanya ini mau aku jadi rajanya. Tapi ujung-ujungnya ditenggelamkan oleh Tuhan di Lautan Merah. Karena apa? Pertama karena ingkarnya dari utusan Allah, yaitu Nabi Musa. Kedua, hendak membunuh Nabi Musa, bukan Nabi Isa. Nabi Musa salah, bukan Nabi Musa. Akhirnya sudah kewalahan Nabi Musa kan, disuruh Tuhan pukulkan tongkatnya, iya nang dari laut lah. Tenggelamlah Fir'aun dalam tentaranya di Lautan Merah gitu. Nah, mengarang Lautan Merah ini orang kita Indonesia bahari merah itu bahasa kita. Banyak korban dari tentara-tentara Fir'aun. Nah, itu yang dikatakan Lautan Merah. Wajatullah laisat kajati syai'in minal makhluqat. Artinya diri zat Allah bukan seperti diri yang lain dari segala makhluk yang ada. Sama lawan diri kita. Lawan diri 6 makhluk lain kita sama. Sekalipun jin ini makhluk yang perkasa luar biasa. Gagah. Kan pernah terjadi Nabi Sulaiman alaihissalam kirim surat ke Ratu Bilqis di negeri Sabah. Kemana Nabi Sulaiman berkirim? Kau hudhud nyaranya. Roh itu bahasa kita, hudhud itu bahasa kitanya burung hantu. Nah, di situ Nabi Musa menitip surat kepada Siti Balqis. Sampailah ke Siti Balqis, dibaca surat Nabi Sulaiman. Sekalinya tujuannya mengajak Siti Balqis dengan perdana menterinya untuk beriman, itu aja. Akhirnya dimusyawarahkan oleh Ratu Balqis dengan tentara-tentaranya, dengan menteri-menterinya. Oke, kita beriman. Tapi dengan syarat
istana Siti Balqis nang Ghana tuh nah minta dipindah ke istana Nabi Sulaiman, permintaan nang luar akal. Kadang memindah majlis taklim itu lutut ya. Halus sih nggak sanggup jalan. Ya, itu syaratnya. Akhirnya dipanggil oleh Nabi Sulaiman nih bangsa jin nih. Karena Nabi Sulaiman ini melihat jin ini dasar orang gagah-gagah, perkasa orangnya. Di samping Nabi Sulaiman ini perdana menterinya yang bernama Asif. Nama perdana menteri Asif itu ada dalam Quran Asif. Apa kata Asif? Hai Nabilah Sulaiman, nanti saya yang memindah dengan sekejap mata, bahasa agama tarfatain. Itu saya kena. Tarfatain ini sekejap mata. Terkejut Nabi Sulaiman. Wani memindah istana Siti Balqis ke negeri besar dengan sekejap mata. Kalau jin masih mikir-mikirnya, tapi terpindah dengan pakai gotong royong. Asif sendirian aja dengan sekejap mata. Kalau begitu aja Nabi silahkan. Terpindahlah istana Siti Balqis. Belum sampai Siti Balqis ke negeri Nabi Sulaiman. Kenapa? Siti Balqis mempunyai ismu azam Tuhan. Salah-salahan Tuhan. Asif ini punya ismu azam Tuhan. Nah, ismu azam. Yang ada ismu azam Tuhan itu tambahan bahasa kita pengolah. Asif ini punya ismu azam Tuhan. Dengan ismu azam Tuhan memindah istana Siti. Nah barang siapa punya ismu azam Tuhan, ini coba dikabulkan doanya. Caranya kayak apa untuk mendapatkan ismu azam Tuhan nih caranya nih. Sampai sekarang nang kembali kada lolosnya sama aku juga kada lolos. Dek ngaku aja lah ya Allah. Tapi kalau hendak kalau bahasa baharaan gitu nah. Caranya pertama baca Asmaul Husna yang 99 nama 9 kali mulai hari Ahad setelah subuh. Habis subuh hari Ahad baca Asmaul Husna 99 Wallahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim 9 kali ulang. Sampai 99 hari. Tiap pagi itu kata papai kan Mahadewa di India 11 tahun di hutan betapa keluar dari hutan ini mulutnya jadi sabda jadi ikutan oleh orang-orang orang India. Nah, itu Mahadewa ya Gatotkaca Bima tuh anak buahnya tuh. Malamnya malam ke-100 berarti deh. Baca Asmaul Husna itu 99 kali. Tutup dengan selawat ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi. Semuanya kata pihak aja kata baca selawat itu lagi apa ya Allah. 1000 kali. Esok harinya puasa hari ke-100. Timbul di batin kita ismu azam Tuhan dari 99 nama Tuhan. Berdoa aja dengan ismu azam Tuhan. Menjadi kita terduduk, orang itu terduduk. Syaratnya kada boleh mengkodok masih itu dan mengerjakan sembahyang pada waktunya. Nah kedua jangan mengaramput. Nah. Ini ngali mana jangan berusaha ngali lapor aku nanti Banjar di Pelangkara kada lulus aku sami aku juga kada lulus kok bisa menusai bini aku bisa menusai anak. Nah, itu caranya untuk mendapatkan ismul azam di antaranya yang memperoleh ismul azam
Pertama Imam Ghazali. Yang kedua nang di dalam kitab-kitab aja lah. Nang lain aku pada tahu. Syekh Abdul Qadir Jalani. Yang ketiga Syekh Saman Al-Madani. Barang siapa mengamalkan Ismul Azam itu atau barang siapa yang membacanya 100 kali tiap subuh, insya Allah mati dalam keadaan iman. Imam Ghazali mengatakan, ya Hayyu ya Qayyum Ismul Azam Tuhan. Jadi dari Imam Ghazali, barang siapa membacanya 100 kali, insya Allah mati dalam keadaan iman. Menurut Syekh Abdul Qadir Jalani, ya Jal Jalalul Ikram Ismul Azam Tuhan. Barang siapa membaca 100 kali, insya Allah mati dalam keadaan iman. Menurut Syekh Samal Ahmadani, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Jal Jalalul Ikram Ismul Azam Tuhan. Barang siapa membacanya pertama-tama dalam kasih sayang Tuhan. Nah, kedua limpah kepada dirinya kebesaran dan kemuliaan Tuhan, dan yang terakhir mati dalam keadaan iman. Jadi bagi kita nih jangan berharap-harap lah. Misalnya tuntung 99 hari menggawi Ismul Azam Tuhan tadi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, dapat Ismul Azam Tuhan. Jadi batin timbulnya dari 99 nama, ada sama di antara lain. Kita kada boleh beritahu 2 orang khusus untuk kita. Kenapa? Karena kita kada cukup syarat untuk memberikan fatwa. Orang yang memberikan fatwa itu syaratnya pertama hafal Quran, hafal hadis, dan tahu asbabun nuzul Al-Quran. Ini Allah di mana turunnya, jam berapa sahabat yang pertama mendengar ayat itu yang disampaikan oleh Nabi. Amun kada cukup syarat, kada boleh memberikan tahu lawan orang lain, cukup untuk dirinya. Nah, kalau Imam Ghazali itu cukup syarat, orangnya hafal Quran, tafsir hafal, hadis hafal, boleh memberikan fatwa, itu ngarannya mustahid. Seperti Syekh Abdul Qadir Jalani boleh memberikan tahu lawan kita. Syekh Saman boleh karena cukup syarat untuk memberikan fatwa, memadahkan lawan yang lain gitu. Nah, dan kita dianjurkan mengamalkannya 4 dari Ismul Azam yang diperoleh dari para sesepuh yang terdahulu. Jadi kita kada boleh bola partai seorang Allah untuk kita aja. Makanya jangan mani berpetua macam-macam, makanya nang kuliah subuh meninggal orang harus berniat kekanakan. Ya kekanakan sudah berniat bayar zakat lah. Kuitannya beri nafkah, kuitannya berniat. Kenapa ianya orang Jawa itu kok? Itu diolah-olah sendiri hukum. Abu Haji Ismail badu-adu anak orang banget sekali. Ya mau kalau ini kada bisa bagawi kada sampai umur nang berniat kuitannya, karena kuitannya nang wajib memberikan nafkah. Melajari bacaan suruh hafal aja, kada boleh berniat. Ini diolah hukum tumbang tinggi hukum karena ada nang beresnya. Jadi kok kayak apa kalau gurunya anak bulul aja. Ada apa mengatakan Haji Sultan banget. Kalau belum nyampe umur nih, nyatakan ya. Nah wajib meniatkan memberikan nafkah itu orang tuanya. Kalau hendak melajari suruh menghafal aja, dan kalau wajib juga lepas niat tuh. Ini nangali benar lalu hukum belain lo nang bari. Tumpang tinggi agama jadinya bingung umat jadinya. Orang bahari aja ini bingung ini juga kan tipe pembicara, cuma kalau sudah kapripitan tak tidak boleh. Jadi nang orang namanya bini kah laki kah perlu itu kan. Pun ada laki namanya berniat jangan ambil alih bini kalau kecuali kan ada hanya itu hukum nang petua nang benar tuh. Ini dari siapa?
Ya dari mustahid orang hafal Quran, baharinya orang hafal hadis. Kan orang hafal Quran, orang hafal hadis tuh, ini muntungnya kada kayak muntung kita. Ada muntung kita ini lapus-lapus kembali kada ada konsepnya. Ada orang hafal Quran hadis ini muntungannya nih Quran aja, hadis saja. Maka kayak itu hilang hafalan. Makanya kalau orang itu hafal Quran, jangan diayai, jangan. Kenapa? Ini kalau kada ingat dibilang kayak apa lagi. Nah, ada murid kurang hafal Quran dulu. Orang Jaling Kalimantan, ngarannya Anwar. Ini belajar sini aku kan udah di Bandar berani aja, kecuali menjelaskan. Hanyar. Udah itu menggayai keduanya aku. Karena aku takutan kalau hafalan hilang, berdosa aku jadi. Ada banyak sekalipun anggaplah murid aku. Dan ini itu memadahkan orang Jalan Kalimantan bila hendak berguru kak sini ya orang Kalimantan jalan batis kemana. Kata kalian, ini sudah tamat nggak ada turun lagi. Tamatan nggak ada turun lagi orang Jalan Kalimantan. Itu banyak sembilan orang Dana tuh karena Anwar itu orang Dana. Apa orang sampai sini mereka bini ketakutan karena untung ini Quran aja orang Dana di situ. Itu bujur hafal Quran. Kalian ada nih hafal-hafalan aja, ada hafal bujur. Kalau ini kan bini kan, kalau mau bini sama hafal dia kainnya juga. Mana kau mencari bini hafal kainnya kalau? Jadi aku suruh aja bini karena masih juga karena menjaga Al-Quran. Ini sejarah kenapa Nabi Sulaiman sehingga membuat semua binatang tunduk. Nabi Sulaiman amalnya kata kayak kita, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Hanya bismillah aja yang diamalkan Nabi Sulaiman. Cincin yang di tangan Nabi Sulaiman tulisannya bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau dipakai Nabi Sulaiman, jin tunduk Nabi Sulaiman, binatang nambus kayak apa tunduk Nabi Sulaiman. Pernah satu hari Nabi Sulaiman kawisi, dipacul oleh Nabi Sulaiman cincin beliau, diserahkan lawan Nabi ini. Sementara nih, karena itu kan ayat, kada boleh dibawa ke isi. Amun kita bisi perajahan, di dalam perajahan itu ada ayat. Waduh, sudah termasuk dalam bisi. Kalau nyaba plester plastik, kulung, dikulung tuh nah. Supaya jangan berdosa lah. Karena bawa ngaran-ngaran Tuhan ke dalam bisi, ngaran-ngaran Nabi juga dibawa ke isi hukumnya haram. Ada boleh lah. Datang jin menyerupai Nabi Sulaiman. Makanya kita perlu ketahui rupa siapapun bisa diserbu oleh jin. Hanya rupa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada diserupai oleh jin. Begitu Nabi Sulaiman keluar dari WC, ngambil tas 10 jar 6 gini, maka sudah diambil pian ambil. Sekalinya si jin itu duduk di atas kursi Nabi Sulaiman, tunduk berataan marga jin berataan. Waduh, dia Nabi Sulaiman dia sudah Nabi Sulaiman. Jadi kerajaan Nabi Sulaiman di Bismillahirrahmanirrahim itu. Nabi Sulaiman baca Bismillah, kada hitungan lagi nih. Ngontak nih. Antara bacaan tadi lawan yang ada di dalam utas tadi. Kebaban jin tadi. Kada tahan lagi ma'arif ke bawaratan. Nyentrom. Lari jin tadi ke laut. Lalu ditimbai oleh jin utas tadi. Kada sanggup lagi. Karena yang dibaca Nabi Sulaiman lawan yang tertulis itu sama. Nyentrom ini kada sama, kada mau. Nah orang bercinta tuh kecintaannya sama biar kada berjujuran. Iya adalah sean
Ayyakul lahu kum fayakun. Orang Bali. Atap dua bidang. Sakun sama aku di mana-mana. Aku bisa juga kayak itu bahaya tuh kamu bisa. Harus sama ya. Diri jasmani rohani harus sama daripada nur. Nah, gitu. Walaupun bentuknya berbeda. Supaya munasabah, supaya cocok. Bila kada cocok, kada akurat. Kan kayak itu toh. Tuhan lah Nabi akurat. Mustahil Nabi kada menuruti kehendak Tuhan. Ditelan oleh ikan, diserahkan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman jadi raja. Itu maksud ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini ada dalam Quran. Baik itu bismillah diamalkan. Tapi harus ingat maksud daripada bismillah sebenarnya. Allah berfirman dalam Al-Quran. Dalam hadis qudsi. Nah ini biar Tuhan. A'taituka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Aku berikan kepadamu hai Muhammad 7 ayat surah Fatihah mengumpul dari ke-30 juz Al-Quran. Orang baca Fatihah sama membaca Al-Quran 30 juz. Jadi Al-Quran 7 ayat, 6 ayat di bawah, mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai amin. Ini 6 ayat. Tersimpun di dalam ayat yang pertama, tersimpun di dalam ayat Bismillah. Nah di sini tersimpun di sini. Nah, jadi 6 ayat di surah Fatihah tersimpun di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini 4 kalimat. Pertama bi, yang kedua ismi, yang ketiga Allah, yang keempat Rahman, yang kelima Rahim. Ini yang jadi diwajibkan oleh kita 5 waktu dalam sehari semalam. Ini syariat untuk kita. 4 ayat mulai dari isminya sampai rahim tersimpun di titik ini di baknya. Jadi simpunnya ke-30 juz Al-Quran di baknya. Batu punya titik. Kada bisa dibaca bak kalau kada titik. Kalau titik di atas jadi apa? Jadi tak. Kalau titik 3 jadi kada titik. Dibaca apa tadi? Nah, jadi jar Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani an-nuqtatu hiya markazuz dairah wal muradu bin nuqtah nuqtatul ba fi qauli ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal muradu bi haqiqatiha wa haqiqatul insan. Syekh mengatakan nuktah titik ialah markas daerah, maksudnya keampunan Tuhan, keredaan Tuhan, rahmat Tuhan. Kan nuktah itu dulu, ke titik itu dulu. Sama kalau di dunia keampunan, keredaan, rahmat ke Baitullah dulu. Kan arti Baitullah itu makhluk kan Tuhan bermad situ Bang. Ini gelar aja, kunyah aja. Hanyar karena melimpah ke alam semesta bagi yang meminta ampun. Bagi orang yang menghadap ke Baitullah dapat redaan sama. Pada hakikat
titik. Itu adalah markas daerah keampunan Tuhan, keredaan Tuhan, rahmat ke titik itu. Dan yang dimaksud dengan titik adalah titik ba pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi titik ba itu markas keampunan, keredaan dan rahmat. Wal muradu bihaqikatiha, yang dimaksud dengan titik tersebut wa hakikatul insan, yaitu sebenar-benar manusia. Sebenar manusia daripada Nur Muhammad. Kesimpulan yang dikatakan dengan sebenar-benar titik ialah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu diri kita yang sebenarnya. Bagi orang yang meyakininya dan yang merasakannya, itu artinya dengan diri Tuhan, dirinya tenang. Kembali sampai ke diri Tuhan. Ini yang dimaksud dengan titik. Kan harus Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagi orang mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, asa yakini benar-benar bahwa diri Muhammad dan diri Muhammad yang mengucap Bismillahirrahmanirrahim, orang dalam kasih sayang Tuhan dari dunia sampai akhirat. Karena arti Rahman itu kasih sayang di dunia bagi hambanya. Ar-Rahim kasih sayang Tuhan bagi hambanya di akhirat. Jadi bagi orang mengamalkan asa maksud daripada arti dari Bismillah kita paham, lawan kita meyakini. Jadi di dalam hadis qudsi ujar Tuhan, bikana, ini orang bahari nih, biyakun, bikana makanan salah ulang bikana makana biyakun mayakun. Ini hadis qudsi nih. Bahari banyak orang hafal hadis ini kan. Nah ini kan lagi nak hafal hadis ini. Padahal maksud hadis qudsi ini luar biasa kita. Supaya kita ini bersama-sama Tuhan. Dari dunia sampai kita kembali. Jadi arti hadis qudsi ini bikana denganku. Apa yang denganku menurut hadis qudsi ini? Denganku itu Nur Muhammad ujar Tuhan. Mula-mulanya awalnya. Karena mula-mula Allah jadikan Nur Nabi adalah Nur Muhammad. Alam semesta ini belum ada. Berarti Nur Muhammad itu dengan diri Tuhan. Ini maksud yang pertama. Denganku itu Nur Muhammad awalnya mula-mulanya sebelum ada alam semesta. Sekarang diciptakan langit dan bumi. Diciptakan pula penghuni langit dan bumi. Ya termasuk kita. Bagi yang meyakini merasakan bahwa dirinya Nur Muhammad, denganku itu orang meyakini dan merasakan bahwa dirinya Nur Muhammad. Pasti kita kembali sebagai manusia. Sampai kita kehadiran Tuhan diterima dengan rahmatnya. Itu maksud bikana makana biyakunu mayakun. Jadi aku nih kumpul para guru-guru nih. Di kitab-kitab lain menjelaskan dengan Allah itu Nur Muhammad. Dengan Allah. Kenina minallah dari Allah. Billah dengan Allah kita nih. Ilallah kepada Allah kan itu di tasawuf datang karena aku. Kumpul para guru nih, aku diundang. Kami guru 4 pihak. Ini benar. Kenapa dari? Jadi mereka itu membenarkan karena melihat kalimat di sini. Bikana makana biyakul numa. Karena firmadi masa lalu. Nur Muhammad itu masa dulunya nih lawan Tuhan. Iya kan itu maksud karena PL mah. Yakun PL dari sekarang bagi meyakininya kembali kena akan datang. 4 lah aku karangan kitab-kitab bahari kan dipercayanya karena aku jelas membicarakan itu jadi unggul ya Allah. Di mana dapat aku memahami? Aku belajar dengan seorang ulama 25 tahun di Makkah, Mu'alim Haji Abdus. Kok ditambah dengan cara berpikir aku tuh. Aku kemarin kan memikirkan dunia, walaupun aku begelut dengan dunia. Cara aku tuh ada sanggup, kan halus kada sanggup. Itu permainan aja, ya kan? Jadi sampainya kita menerambi bil akli dengan akal. Ya kan? Mahkota akal
Dan dia mau nyampainya untuk menembus pengertian yang sebenarnya tuh. Nah, pernah terjadi umpet aku walaupun aku diam di Palangkaraya. Karena cara berpikir kita sesuai dengan maksud kalimat yang dikatakan oleh Tuhan, bi kana makana bi aku namanya aku denganku itu Muhammad. Mula-mulanya sebelum ada alam semesta. Denganku bagaimana meyakini bahwa dirinya Muhammad nih. Itu dengan ujar Tuhan. Ini yang orang yang paling pemeliharaan Tuhan. Nah kembali kita sampai dengan Tuhan. Diterima dengan rahmat dan redonya. Nah ini orang tahu maksud daripada makna bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca aja, bagus aja membaca tuh. Dapatnya penyakit sedikit jah, hilang kebaikan pahala nama membaca itu. Nah kalau Nur Muhammad nama baca tenang, dilatih sesambilan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nah membaca tuh Nur Muhammad karena Muhammad diri kita. Ditulis pahalanya dengan cinta emas. Dan kada terhapuskan, kalau kada terhapus karena ria hilang dengan sendirinya, ujub hilang dengan sendirinya, takabur hilang dengan sendirinya. Itu caranya beramal. Jangan tahu baca aja. Ujar Tuhan, anu minu kama amana subha ala innahum humus subha. Jangan seperti iman orang yang bodoh, disuruh baca aja, disuruh baca. Doa baca sambung taruh panjang banyak doakannya kayak itu. Doa rebana hati lagi itu jadi aja. Nah asal nengaran agama syariat lawan hakikat jangan tertinggal supaya syariatnya sempurna. Ini syariatnya sama andu hakikatnya kada bakalan sukses. Kalau sukses. Nah sambungannya nih, karena kalau kita baca nih kasmanan tadi. Artinya diri zat Tuhan bukan seperti diri yang lain dari segala makhluk yang ada. Dan sifat Allah bukan seperti sifat makhluk yang ada ini. Juga perbuatan Allah bukan seperti perbuatan makhluk yang ada ini. Nah ini yang dimaksud mukhalafatul hawadis lah. Nang dikatakanlah bukan seperti perbuatan makhluk nih. Nang menciptakan langit dan bumi kan sudah tahu kita ya Allah. Mampulah kita bikin karena mampu. Jadi perbuatan makhluk kada sama dengan perbuatan Tuhan. Dan apa Tuhan berbuat? Ada kaidah kita apa? Pasang pondasi dari cari batu, cari semen, kadang itu Tuhan. Idza aradallahu syai'an ayakul lahu hukum. Bila Tuhan menghendaki sesuatu pun ya Tuhan, jadilah fayakun, maka jadilah. Dunia ini untuk kita hidup. Nah, satu, falaisa lahu yadun wala ainun wala ujunun wala rijlun. Tuhan tidak bertangan, tidak bermata, tidak bertelinga, tidak berkaki, bukan Tuhan seperti manusia, bukan Tuhan seperti jin, tidak juga itu Tuhan besar dan tidak kecil, bukan juga itu Tuhan tinggi dan pendek. Kalau ada orang benar mengaku Tuhan, sembah kafiran kayak itu. Tuhan bukan seperti makhluk-makhluk lain, bukan kecil, bukan besar. Ini tauhid nih, supaya jangan supaya jangan tersalah. Nah, kalau ada kena dejah satu waktu kan turun di akhir zaman nih, kemarau nih kan lapangannya habis sudah. Karena kemarau kan, datang Dajjal nih, membawa macam-macam makanan. Siapa yang percaya dengan aku Dajjal? Nah, silahkan makan. Genting pada saat itu, mungkin kita kada menemui anak cucu kita kena. Makanya tauhid ini sampaikan kepada anak supaya tahu mereka.
Nang mana percaya, mana bicara kafir orang, kan? Nang mana mempertahankan pengakuan Dajjal, selamatnya. Selamat di sana kamu selama-lamanya, selamat di dunia paling setahun. Mendengaran selamat, hidup selamat, dokternya meninggal, orang berabe. Habis dalam. Kedua, wawal an alama alaikan. Orang bahan ini kan hafal kayaknya inget banget. Wawal an alama alaikan. Artinya Allah Tuhan yang menciptakan yang ada sekarang. Dan Allah Tuhan sebelum menciptakan apapun. Allah Tuhan sebelum ada alam. Nengaran Tuhan memberi nah sekarang akan datang. Itu jualnya. Nah ini maksud tadi diskusi wawal an alama alaihi kan Tuhan yang dulu sekarang akan ada bagi gantian. Kalau raja berganti-ganti kan Tuhan kada. Ketiga, berkata seorang ahli ilmu tauhid, sahib itu arba'ami'ati sufin wa sa'atuhum ala an arba'i masail falam yujibna wahidu minhum. Aku temani 400 orang sufi. Bakawan lawan 400 orang sufi nih. Orang tauhid, bakawan orang sufi. Nah dibicarakan di sini masalah sufi kan sebetulnya. Tauhid ini kan kita sambilan supaya tahu lah. Dan aku bertanya kepada mereka 4 masalah. Tidak seseorang dari mereka yang menjawab. Aku bingung dan berduka. Wara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasalani an hali fa akhbartuhu bidzalik faqala sa mas'alata. Maka aku lihat nabi itu dua nabinya tuh. Aku lihat nabi. Yalah. Aku lihat nabi bujurja. Nabi berkata, "Mengapa engkau?" Maka aku ceritakan 4 masalah yang belum dijawab oleh para orang sufi. Maka aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ma hakikatu tauhid, wa ma haddul akli, wa ma haddul tasawuf, wa ma haddul fakri. Ini pertanyaan yang diajukan oleh orang tauhid tadi kepada Nabi lah. Faqala alaihi salatu wassalam, apa hai baginda Rasul hakikat tauhid dan apa batas akal dan apa batasan tasawuf dan apa pula batasan fakir? Nabi menjawab, pertama, amma hakikatu tauhid bahwa ma khatara bibalika bahwa halikun. Ini ujar Nabi. Artinya hakikat tauhid ialah apa yang terhatar di hatimu binasa. Tuhan itu ini jangan dipercaya karena Tuhan kada seumpamanya. Nah, itu yang dimaksud apa yang terhatar di hatimu binasa. Kalau mengatakan di hati kayak ini jangan dipercaya itu lain lah. Itu kekembangan aja, khayalan aja. Maksudnya apa yang terlintas. Tuhan seperti ini, misalnya seperti itu, ini yang terlintas di batin, maka seperti itu atau seperti ini yang ada di hati, maka yang demikian mustahil dan sesat. Dan membawa kepada rusaknya iman. Tuhan tidak dapat diumpamakan. Tuhan ada, wajib percaya dengan adanya. Kita ujar Nabi lawan pernah Sayyidina setelah Nabi wafat semua sahabat nih mengatakan Nabi Tuhan. Sayyidina Abu Bakar berdiri berpidato, man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut wa man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan mat.
mata tuh mati kan. Barang siapa yang mengatakan Muhammad Tuhan, Muhammad meninggal. Barang siapa yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, Tuhan hidup selamanya. Nabi Muhammad ini rahasia dari kedudukan kebesaran Tuhan itu aja, bukan Tuhan. Pahamlah. Kali kada mimpi lah Nabi, jelas sudah percaya, mengaku Tuhan, kada boleh juga. Kenapa? Karena berbentuk. Nah, jadi Nabi ini menduduki kedudukan Tuhan, bukan Tuhan. Allazi maqama nafsi, itu dalam ilmu tasawuf. Nabi ini menduduki kedudukan Tuhan, bukan Tuhan. Kita disuruh bahwa silam Nabi supaya apa? Supaya diri rahasia kita tuh adalah Tuhan. Kayak itu pengertiannya lah. Habis sudahlah. Kedua, wa mahadul akli. Sudahlah. Fa'adnaha tarkud dunya wa alaha tarkul tafakur fi jatillahi azza wa jalla. Artinya batasan akal, cukup akal, jangan lebih dari itu. Sepaling tidak jangan memikirkan keadaan dunia. Cukup kita jangan memikirkan dunia kalau hendak bertamalan Tuhan. Berusaha ikhtiar untuk kehidupan. Serahkan segala perkara kepada Tuhan. Dan yang tertinggi dari batasan akal, yang paling tinggi dari batasan akal nih, jangan memikirkan tentang diri Tuhan, jangan dicari Tuhan. Tuhan dibalik diri kita itu, nang mendayakan, nang mengupayakan, nang melihatkan, nang mendengarkan, dan nang menghidupkan, serta nang memberi rezeki. Itu kepercayaan kita. Jangan sampai tak akui Tuhan. Karena di Banjar pernah terjadi, jamaah aku juga, ngarannya Guru Junaidi, orang Badabay, kawin di Banjar. Ini rajin misi ceramah ibu-ibu 4 pengajian tasawuf anakku naik. Ini misi guru tasawuf di Banjar juga, ada menyambat orangnya. Belum pas saya belang ada gurunya nih, belang kepala kadek kan jauh, kemarin aja berapa ada belang, saya bawa mobil, belangi pada tuannya di Pengkaraya ya lah, tapi ada bukanya, ada keluarga membini di sini. Sekalinya gurunya tadi kan merokok, minum kopi, makan wadai. Jadi Ustadz Jain Junaid nih, guru, mah kapian, mah telah mah. Mah ini kan kalau kadang makan apa nih lah. Ada aku sampai sudah, aku lesa. Ada aku sampai lesa, artinya kan ada puasaan nih. Ini orang udah bisa menghormati Ramadan. Saya sudah itu kan stroke. Guru tadi stroke. Ini orang kada menghargai ke Ramadan. Cakanya kalau saya makan pada orang kan, ya kalau kada puasa. Ini buat tampai-tampai, baru sampai. Pada laisa pada lain yang puasanya ada kalau kerebung. Jadi takut anak-anakku kayak apa? Guru kada nang sampainya. Kenapa aja kita sampai? Baikung aja lagi. Orang kada sampai ini laisa kada baikung. Walaupun terdengar suaranya, itu nangaran orang sampai ada di dunia. Iya kan? Karena Tuhan laisa ada namanya aman, makan, minum, barokok. Karena Tuhan itu hantu. Belum puasa. Jadi dalam hadis. Seorang Yahudi nih melihat anaknya makan di jalan-jalan, kebetulan bulan Ramadan, dipukul sama orang Yahudi anaknya. Kenapa engkau tidak menghormati orang mukmin berpuasa? Ringkasnya meninggal orang Yahudi tadi. Para ulama rata bermimpi bahwa orang Yahudi tadi dimasukkan di dalam surga. Bertanya para ulama, apa amalanmu? Aku menghormati orang puasa Ramadan.
Jadi kita tarawih menghormati isi yang ada dalam Ramadan. Kita baca Quran menghormati bulan suci Ramadan. Ini puasa kadaya. Di bulan Ramadan, imbah bulan Ramadan kan ada lawas di guru gini meningin biar aja jokol kadera penentang gitu. Itu murtad orang tuh kan jadi muslim lagi. Nentang dan kehendak Tuhan kita disuruh puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai mereka yang beriman diwajibkan puasa. Bagi orang yang berpuasa ditulis oleh Allah. Kutiba itu ditulis menjadi orang yang takwa. Orang yang patuh lawan Tuhan. Alakum tiplin orang itu yang beruntung. Ini apa? Tinggi jar ilmunya tinggi apa? Sudah kayak itu ini ada. Mati sudah orang hendak berharap-harap ngalih ke kekuasaan nggak ada kawa. Ngaran hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Gitu caranya. Tinggal lagi kita berusaha kayak Pak ada hubungan di dalam Tuhan. Tapi jangan tertinggal Nabi. Tuhan aja jadi Fir'aun kedua karena Nabi sudahlah. Sambungannya. Hak kita sebagai orang mukmin beramal dan beribadah serta memohon kepadanya. Ini hak kita nih sebagai seorang mukmin beramal. Karena ujian Nabi i'malu ala makanatikum ini amin ini jar nabina. I'malu ala makanatikum. Ini amin. Malu beramallah kamu ujar Nabi. Ala makanatikum di tempat-tempat kamu. Ini amin sesungguhnya ujar Nabi aku beramal ini untuk menenangkan hati, untuk memelihara iman dan menyinari iman. Itu arti amal. Amal ini kita bawa kena. Amal ini karena menjawab pertanyaan munkar nakir amal inilah. Jadi jangan Nabi malu beramallah kamu ala makanatikum di tempat-tempat kamu. Ini amin sesungguhnya aku jangan Nabi beramal juga. Barangnya apa kan yang diamalkan? Nah, ini maksud daripada hadis ini kan. Sampai ujar Tuhan tazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa. Bikinlah bekal kita amal. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa ibadah. Jadi sini dikatakan tadilah kita sebagai orang mukmin beramal dan beribadah serta memohon kepadanya. Silakan minta apa aja. Ketiga, amma hadut tasawuf bartarpud dawai waqit manil ma'ani. Batasan tasawuf ini tasawuf nih. Batasannya kalau kita hendak menyudahi ialah jangan mengaku punya daya upaya dan sembunyikan kehendak Allah dan ketentuannya terhadap diri. Nah, bersyukur dan redha dengan yang ada. Ini jar Nabi nih. Keempat terakhir ditanyakan oleh orang tasawuf kepada Nabi, wa amma hakikatul fakhri bahwa Allah tamlika syai'an wa la yamlikuha syai'un wa antaradin anillahi ta'ala fil halataini hasyatus syarqawi. Hakikat fakir yang dikatakan benar-benar fakir nih ialah bahwa jangan merasa memiliki sesuatu apapun. Jangan rasa memiliki sesuatu apapun walaupun kita ada di rumah kita lah. Walaupun memiliki sesuatu ini kayak apa nih? Entahlah. Hakikat fakir ialah bahwa jangan merasa memiliki sesuatu apapun walaupun memiliki sesuatu. Walaupun kita bisa sesuatu jangan merasa memiliki lah. Dan jangan pula rasa memiliki selain meyakini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kan Tuhan aja dah. Nah. Dan engkau redha dengan apa yang ditentukan Allah. Ini yang dikatakan hakikat pakai orang yang fakir walaupunnya sugih. Ini contoh nih, Guru Janang itu waktu kami di sana
rumah sini gana, mobil 3 buah belakang rumah. Inilah apa nak puji. Ya Allah. Ini ampun Tuhan sih, termasuk diriku sini. Nah ini kita ambil pelajaran hal-hal kayak itu. Supaya kita ini kada dihisap, karena amun merasa milik seorang dihisap oleh Tuhan. Kalau padahal ampuninya, ampun sidin, apa dihisap di sidin juga lah. Ini caranya almarhum Guru Haji Alam dibati-bati tambus pahaman orang bahari gitu. 4. Lau kana mumasilan li hawadis lakana hadisan. Dalilnya, jikalau Tuhan sama dengan makhluknya, maka berarti Tuhan baharu. Berarti Tuhan ada yang menjadikan, maka yang demikian mustahil bagi Tuhan. Jadi intinya Tuhan jangan disamakan. Dan yang kedua, yang ada ini bukan milik kita, itu ampun Tuhan. Di batin aja, menurut anak ngambil harta kita, maling tuh. Itu batasan kita, tapi ini kan keyakinannya. 5. Dalil firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada umpama bagi Tuhan dan Dia Maha mendengar dan melihat. Wal khaliq lil kainat bila wasitatin wala ma'in. Dia Tuhan yang menciptakan segala yang ada ini dengan tidak ada perantaraan. Jadi Tuhan menciptakan ada nih, ada pakai perantaraan. Kita lawan Tuhan disuruh perantaraan. Harus bedakan. Kalau kita ada berperantaraan siapa Tuhan berperantaraan nabinya dan kekasihnya Muhammad dengan mengenal sebenar-benar diri. Benar-benar diri itu ada hubungan dengan Nabi sebagai perantaraan kita lawan Tuhan supaya kita dikasihnya juga. Nah ini caranya lah. Dan tidak ada juga yang menolong, membantu Tuhan menciptakan sesuatu. Dan Tuhan tidak minta pertolongan kepada siapapun lain kita. Sifat yang kelima, qiyamu ta'ala binafsih. Satu sifat lagi lah. Sifat yang kelima dari Tuhan, qiyamu ta'ala binafsih. Wa huwallahu ta'ala la yaftakiru ila mahallin wala mukhassisin. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri dengan sendiri. Tuhan itu ada dengan sendiri dan tidak ada nama ciptakan. Ada sendiri. Kayak apa? Kada boleh lagi kita. Tuhan ada. Tidak ada yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhajat kepada yang menjadikan. Tuhan tidak berhajat kepada yang menjadikan. Itu dalam ilmu tauhid al-istighna. Sifat istighna Al-Hambali. Al-istighna. Nah, angkul lima siwa. Ini kalau ilmu tauhid, Tuhan kaya dari tiap-tiap sesuatu. Tuhan kada berhajat dengan apa yang dijadikan. Ada kita nih al-ibtikar. Kita sifat kita nak ibtikar. Ibtikar ini artinya berhajat. Kita ini orang berhajat, mohonlah. Karena Tuhan apalagi di bulan puasa dianjurkan banyak Nabi kita mohon ampun karena Tuhan buka pintu ampunannya. Untuk mohon maaf dari kehilapan. Makanya kita disuruh berdoa di bulan puasa, Allahumma innaka afun karim tibul afwa wa'fu anna. Itu namanya doa, minta ampun, minta maaf dari kesalahan. Di bulan Ramadan, Allah ampuni dosanya. Itu doa yang diajarkan Nabi lawan kita sebagai umatnya. Yang kedua, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika. Ya, minta kita surga, minta jauhkan dari api neraka. Itu aja aku berdoa, itu aja gitu. Aku sesuai lawan hadis jail. Ini pancong mana doanya, bikin berkilan-kilan doanya. Kabulnya kada bodoh jadinya.
Apa diulah? Kalau doa diulah-ulah. Aku kalau mengarang doa kewajiban. Aku ini sebagai pengarang. Ada kayak bagiannya nih. Nah, banyak ada kok kayak. Beranilah aku melanggar batas ke doa ini. Aku balik Quran hadis. Selesai lah. Kalau orang menyalahkan aku kada kawa punya dalil. Nah, baginya bikin-bikin salah agama dibikin pun baru bodoh jadinya arah pada nabi ya lah. Itu prinsip aku. Alhamdulillah unggul sampai tuh aku jadi main pakai orang ini. Ini sudah pesan orang Banjar, iya kan aku datang. Bapak minta anu aja ya Allah. Habis sudah. Sambungannya pula mana tadi? Satu aja. Annahu lawihtaja ila mahalin ay ila jatin yaku biha lakana sifatan wa kanu sifatan muhalun. Jikalau Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada yang menjadikan Tuhan berhajat lawan kita. Tuhan berhajat lawan kita. Ada Tuhan menyuruh aja, menyuruh ibadah lawan sidin. Kada bahajat Tuhan minta sambah, menyuruh aja supaya apa? Supaya kita makhluknya hidup bisa tenang. Ini bila beribadah ini membantu lawan ketenangan jiwa. Nak ada beribadah ikam ya Allah, apalagi hendak mati, aduh ributnya di rumah ya Allah. Warga bingung ya Allah. Dibacakan macam-macam kan ada juga. Ada kalau hendak juga kena nih. Karena kesah guru dunia di juga kalau itu tamu kena nih. Aku ini kan mencet di dapur, nggak dulu ketujuh becet aku ini kada sanggup lagi aku manggah kan, enggak dulu sedikitnya manggah. Rumah ini lagi kecet ke bungasi. Di telepon orang aku nih. Jadi dia kakak-anakan si anu si lah di telepon mana ini Joko. Siapa nih ulun dunia di guru ada apa nih Joko? Di keluarga umum gue aja. Osman sudah ini gelisah. Di sakarat kira-kira kan habis ambil guru-guru kami kada binatang nang juga. Joko. Pandang dirinya Nur Muhammad, tapi spontanitas saja. Pandang dirinya Nur Muhammad lah. Baca ayat ini nah. Ya ayat ini ayat ini nah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadukhli fi ibadi wadukhli jannati. Hafal ya lonjar. Oh ya Ustaz, yalah di pelakadian sana. Ini di Banjar orang berbiasa. Nah. 3 kali yuk. Baca tasbih hakikat. Subhana khaliqin nur. Tasbih hakikat nganengnya. Kalau tak dapat subhanallahi khaliqin nur jadi tasbih syariat nganengnya. Ini kan ini tulisannya subhana khaliqin nur. Nah, ini tulisannya subhana khaliqin nur. Nah. Ini tasbih hakikat nganengnya. Nah, Maha suci Allah menciptakan nur asal yang jadi Nur Muhammad ditambah oleh Nabi kita karena Nabi tahu dirinya diutus untuk menjadi rahmat. Ini tasbih hakikat, baca tasbih hakikat 11 kali lah ya Bu. Pandang buju-buju diri Nur Muhammad tiupakan ya Bu. Dari kepala ujung kaki inggih ya. 10 menit nelponnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa bakal jadi idir Guru Muhammad wali jadi pelangkar aja madakan nang becungkung itu kada kabul. Syariatnya oke, tapi hakikatnya ada. Kembali kepada asal. Itu aja sudah. Nah, baca tadi ya ayat Tuhan nafsu berapa 3 kali. Baca subhan ini komandian nyatakan. Antung ngadikitan aku kadang-kadang kada ingat jadi tong ngaditan mulai ingat kepadakan lah. Tambah subhana khaliq ditip peninggal sampai siang. Dia itu guru dunia di kam takutan panar makan di pelangkar aja tuh di atas sambil macet aja aku. Karena ini pelajaran mu'alim kan. Ini ilmu orang bahari karena ilmu wah ini pakai. Jadi pakaian aku ini banyak pakaian di orang bahari terlihat. Habis sudah sedikit lagi lah semuanya lagi.
ada. Jikalau Allah itu berhajat kepada mengadakan diri, maka Allah Subhanahu baharu sama dengan kita. Maka yang demikian juga mustahil bagi Allah. Ijil qadim la yahtajulahu. Karena Tuhan yang qadim, Tuhan itu qadim kekal selamanya, tidak berhajat kepada yang menjadikan, dan juga tidak berhajat kepada yang mengadakan dirinya, dan yang berhajat kita kepadanya. Kan kayak apa? Bola tauhid sampai diakui guru-guru di Banjar, memutar otak supaya paham, supaya jangan salah paham, itu aja tujuannya. Ketiga, firman Allah, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Al-Fatir ayat 15. Artinya, hei manusia, kamu yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang berhajat memohon Tuhan. Dan Allah Tuhan yang kaya. Tidak berhajat Tuhan kepada siapapun. Allahus samad. Ibtikaru kulis ma siwah ilahi azza wa jalla. Allah adalah tempat berhajat. Makanya bina garing, bina sakit banar, kada buat duit, kada kok dokter, baca keluar 100 kali. Allahus, kalau berduit bawa aja lah, kada apa-apa, kada berduit. Saban hari baca keluar berapa tadi? Nah, supaya ringan penyakit, nah, semampu kita. Nah, kada mampu ni kada baca keluar hati kan, lalu peninggalan mu'alim padahal. Pengkulah Allah saja. Allahus samad, Allah tempat lam yalid walam. Amun kada beranak, kita kan sama kada beranak kan hilang penyakit jadi mu'alim. Walam yakullahu kufuwan, tidak ada bagi Tuhan namanya menyamai seseorang. Adalah menyamai Tuhan. Kan Allah pada menteri kalau itu. Kada ada menyamai Tuhan seseorang. Menteri itu langsung tek, kada kau menyamai Tuhan. Ini gini minta lawan Tuhan juga ya Allah. Nah ini yang dimaksud inilah. Wala syakka anna kullama siwallah ta'ala samidun lahu. Dan tidak diragukan bahwa tetap sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala berhajat kepadanya. Tetap sesuatu apapun berhajat kayak apapun. Dengan berdoa. Doanya tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kira-kira sampai sini lah. Kira-kira nyambung lagi, mudah ada manfaatnya. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam.